Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya, Rosevita Molati. Kali ini kita berjumpa kembali dalam segmen Belajar bareng Bu Vita. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang SPLTV. Tetapi terkhusus untuk soal-soal aplikasi atau soal dalam kehidupan sehari-hari. SPLTV adalah soal yang sangat unik atau materi yang sangat unik karena bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak sekali contohnya. Untuk kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan satu contoh. Nanti kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa menuliskan kesulitan kalian pada bagian komen. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan contoh yang kedua, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya kali ini supaya semakin banyak anak-anak yang mencintai matematika. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini di sini ada Ezar, Richard, Rinaldi, mereka bertiga pergi ke pasar. Ezar membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, 1 kg jeruk, dan membayar seharga 67.000. Lalu berikutnya, Richard juga membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, 1 kg jeruk, dan membayar seharga 61.000. Rinaldi membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk, dan membayar seharga 80.000. Pertanyaannya, berapakah harga per kilogram dari apel, anggur, dan jeruk? Nah, ini adalah contoh soal-soal yang sering keluar. Mari kita selesaikan bersama-sama. Baik, jika kita menemukan soal aplikasi atau soal cerita, berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan, harus kita buat adalah memodelkan ke dalam bentuk matematika. Ini adalah langkah yang pertama dan utama. Lalu berikutnya, di sini tadi ada apel, kemudian jeruk, ada anggur, saya misalkan dalam bentuk huruf. Maka A sebagai apel, kemudian B sebagai anggur, dan C sebagai jeruk. Lalu kemudian kalau sudah dari Eza, Richard, dan Renaldi tadi, kita buat menjadi suatu SPLTV. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 67.000. Maka ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya, kita punya 3A ditambah B ditambah C sama dengan 61.000. Maka ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Dan yang terakhir di sini saya punya A ditambah 3B ditambah 2C sama dengan 80.000. Maka ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah, maka kita harus melihat seperti caranya tadi di contoh yang pertama. Sekarang adalah kita harus mengeliminasi dari salah satu variabelnya. Kita lihat baik-baik, manakah koefisien yang paling sederhana supaya dalam bentuk eliminasi nanti kita tidak kesulitan. Jika kita lihat dengan saksama, maka variabel yang koefisiennya sangat sederhana adalah variabel C. Maka untuk kali ini saya akan mengeliminasi variabel C. Oke, maka di sini saya akan mengambil yang pertama adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama yakni 2A ditambah 2B sama ditambah C sama dengan 67.000. Berikutnya persamaan kedua, 3A ditambah B ditambah C sama dengan 61.000. Lalu, jika kita ingin mengeliminasi C, maka operasi yang kita gunakan adalah kurang. Di sini 2A dikurangi 3A min A. Berikutnya 2B dikurangi B plus B. C dikurangi C habis sama dengan 67.000 dikurangi 61.000, maka 6.000. Oke, ini persamaan yang baru, maka saya sebut sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita pilih persamaan kedua dan persamaan ketiga. Persamaan kedua yakni 3A ditambah B ditambah C sama dengan 61.
Lalu berikutnya persamaan yang ketiga kita punya A ditambah 3B ditambah 2C sama dengan 80.000. Kita harus ingat, jika tadi pada langkah sebelumnya yang kita eliminasi adalah variabel C, maka untuk cara ini juga kita juga harus mengeliminasi variabel C. Jadi kita harus konsisten. Nah, kita lihat baik-baik. Di sini ada C, kemudian ada 2C. Dari koefisien mereka belum sama. Berarti langkahnya kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Oke, untuk menyamakan koefisien berarti pada persamaan kedua saya kalikan dengan 2. Lalu kemudian pada persamaan yang ketiga saya kalikan dengan 1. Nah, sekarang hasilnya menjadi 6A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 122.000. Lalu berikutnya persamaan yang ketiga menjadi A ditambah 3B ditambah 2C sama dengan 80.000. Kalau sudah, berarti ketika kita ingin menghilangkan C, maka operasi yang kita gunakan adalah pengurangan. Yuk, 6A dikurangi A menjadi 5A. Berikutnya 2B dikurangi 3B min B. Selanjutnya 2C dikurangi 2C habis. Lalu berikutnya 122.000 dikurangi 80.000 menjadi 42.000. Ini adalah persamaan yang kelima. Selanjutnya, dari penyelesaian kita sebelumnya, kita sudah menemukan dua persamaan yang baru, yaitu adalah persamaan keempat dan persamaan kelima. Kita lihat baik-baik, dari persamaan keempat dan persamaan kelima, dia berbentuk seperti SPLDV. Nah, di sini saya punya min A ditambah B sama dengan 6.000, lalu berikutnya 5A dikurangi B sama dengan 42.000. Supaya lebih mudah, berarti kita langsung saja mengeliminasi B. Maka jika kita ingin mengeliminasi B, maka tandanya adalah saya tambah. Selanjutnya, min A ditambah 5A, maka di sini saya punya 4A. Berikutnya B ditambah min B, 0. Lalu berikutnya sama dengan 6.000 ditambah dengan 42.000 menjadi 48.000. 4A sama dengan 48.000. Maka A sama dengan 12.000. Baik, A-nya sudah ketemu. Maka langkah berikutnya adalah kita substitusi A sama dengan 12.000 ke persamaan, ini tadi persamaan 4, persamaan 5. Kita lihat bareng-bareng. Persamaan 4 dan persamaan 5. Kira-kira mana yang paling sederhana? Oke, berarti saya substitusikan A sama dengan 12.000 ke persamaan keempat. Berikutnya di sini berarti saya punya min A plus B sama dengan 6.000. Maka menjadi min 12.000 ditambah B sama dengan 6.000. Maka B kita mempunyai 18.000. Kita sudah menemukan nilai A sama dengan 12.000, kemudian nilai B sama dengan 18.000. Nah, supaya kita bisa mencari nilai C, maka saya akan mensubstitusikan A dan B pada persamaan yang kedua. Karena persamaan kedua lebih sederhana dibanding persamaan 1 dan 3. Untuk itu tinggal kita substitusikan, maka di sini saya punya 3A, maka 3 dikali dengan 12.000. Lalu kemudian ditambah B-nya saya punya 18.000 ditambah C sama dengan 61.000. Berikutnya 3 dikali 12.000, maka kita punya 36.000 ditambah 18.000 ditambah C sama dengan 61.000. Yang ini kita jumlahkan terlebih dahulu, maka ini saya punya 54.000 ditambah C sama dengan 61.000. Maka C sama dengan 61.000
dikurangi dengan 54.000. C sama dengan 7.000. Baik, tadi dari langkah-langkah sebelumnya kita sudah bisa menemukan nilai A, B, dan C. Di sini kita punya A sama dengan 12.000, kemudian B sama dengan 18.000, dan C sama dengan 7.000. Jika soalnya berupa soal cerita, maka penyelesaian dalam bentuk seperti ini belum selesai. Artinya kita harus kembalikan pada konteks soalnya. A itu siapa, B siapa, dan C siapa. Nah, kita ingat kembali bahwa A itu adalah kita misalkan sebagai apel. Maka di sini saya bisa menyimpulkan jadi harga apel per kilo sama dengan Rp 12.000. Berikutnya B tadi kita misalkan dia sebagai anggur. Maka di sini dapat kita simpulkan harga anggur per kilo sama dengan Rp 18.000. Selanjutnya yang terakhir berarti harga jeruk, dan harga jeruk per kilogram sama dengan Rp 7.000. Baik, sudah saya bahas contoh-contoh, baik contoh pertama maupun contoh yang kedua. Semoga dari video kali ini kalian semakin memahami apa itu SPLTV dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jangan lupa silahkan tetap lihat video-video saya berikutnya, karena pasti akan banyak sekali hal-hal menarik berkaitan dengan matematika yang bisa akan membantu kalian dalam belajar. Untuk itu jangan lupa, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa silahkan subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak anak-anak yang tertarik terhadap matematika. Untuk itu saya undur diri, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.